Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa S1 ya, Prodi MPI 1A dan 1B di kelas Dasar-Dasar Manajemen Pendidikan. Selamat datang di kampus UIN Waliswa Semarang. Kita akan bertemu di ruang kelas makul ini ya. Saya singkatannya DDMP, Dasar-Dasar Manajemen Pendidikan, baik kelas 1A maupun kelas 1B. Kita akan ketemu di hari Rabu. Untuk 1A namanya di jam pertama ya, jam 7. Untuk yang 1B nya jam 8.40 sampai 10.20. Oke, untuk pertama mari kita buka dengan bacaan Ummul Kitab. Semoga diberikan kelancaran pertemuan pertama sampai yang terakhir nanti di kelas ini. Pertemuan ke-16. Al-Hadiyani Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silakan aja nanti diakses ini, kita akan sampaikan bahasa saya namanya highlight ya, makul DDMP semester Gasal 2020 sampai 2021 Prodi MPI. Karena ini semester 1 ya adaptasi, apalagi ini langsung online ya. Kita belum diizinkan untuk melakukan pembelajaran tatap muka atau luring, kita harus daring. Makanya harus dicermati. Kita mungkin pertama menggunakan Zoom nanti karena terkait dengan banyak hal. Namanya kalau kita pakai Zoom setiap pertemuan ini juga kalau oke sih nggak masalah ya, karena terkait dengan jaringan, terkait dengan biaya dan sebagainya. Ya di samping kuliah model online ini juga kalau tidak terbiasa ya nanti efektivitasnya itu yang nampak sekali. Ya kan beda pertemuan langsung dengan pertemuan yang tidak langsung seperti ini. Oke, materi pertama ini sebenarnya kan ada beberapa ya. Yang pertama penyampaian visi misi. Ya nanti bisa diakses lah visi dan misi UIN itu seperti apa, fakultas seperti apa, dan kemudian prodi MPI. Yang jelas Anda diuntungkan karena baik prodi maupun universitas akreditasi saat ini A. Ini sangat beruntung bagi Anda. Ya selamat saya ucapkan untuk Anda karena Anda masuk di prodi dengan akreditasi A dan akreditasi perguruan tingginya namanya IPT ya. Akreditasi perguruan tingginya itu A juga. Kita langsung aja. CPL Prodi, capaian pembelajaran ya, proses. Untuk tingkat prodi dengan mata kuliah DDMP ini adalah menguasai konsep dan teori dasar manajemen pendidikan. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah itu memahami, menjelaskan, membedakan, memberikan contoh, menganalisis, mengkritisi konsep manajemen pendidikan dan mengkaitkan dengan realitas manajemen pendidikan sehari-hari. Ya ini mungkin bukan untuk saat ini ya, tapi minimal saya punya perspektif ini sehingga nanti ketika lulus saya punya gambaran yang jelas apa yang harus dilakukan. Yang berikutnya ini saya buat 1, 2, 3. Kemudian sesi pertama ini sebenarnya kan misi, visi, kontrak belajar. Ini kontrak belajar nanti begini, selama kuliah daring ini
Yang pertama dilakukan oleh mahasiswa itu adalah mengklik tombol kehadiran. Mengklik aja, klik kehadiran setiap perkuliahan, jangan sampai telat. Ya, maka ini nanti akses e-learningnya harus dipastikan bisa. Ya, jangan lupa setiap mau kuliah itu klik kehadiran. Ya, karena nanti akan menentukan. Terus kemudian RPS kita share di pertemuan pertama, di sesi pertama RPS lengkap. Walaupun sebenarnya di bibliografi ini lengkapnya di highlight ini akan lebih lengkap di situ. Oke, kontrak belajar yang terpenting itu aja. Kehadiran, terus yang kemudian apa itu di laman e-learning itu banyak sekali, semua harus dilihat. Yang pertama ada announcement atau pengumuman kalau di sesi pertama, yang kedua itu ada tujuan pembelajaran sesi pertama, kemudian kehadiran, materi nanti dilihat, selanjutnya ada diskusi, ruang diskusi nanti karena semuanya ada nilainya itu diskusi. Nanti interaksi antara sesama mahasiswa dan juga dosen, dimulai dari masalah-masalah yang penting kita sampaikan. Ya, jadi semua harus aktif. Setelah diskusi nanti ada penugasan. Penugasan juga terkait dengan materi pertama ini dan seterusnya, materi kedua, sesi ketiga dan seterusnya. Yang terakhir itu ada kuis, yaitu kuis bisa IC, bisa multiple choice, itu nanti harus diisi semua. Terus ada materi-materi yang diposting di laman e-learning juga diunduh. Di antaranya ini nanti bentuknya adalah tautan, istilahnya tautan atau alamat video presentasi dari dosen, dari teman-teman. Ini setiap hari ada. Karena nanti ini model perkuliahannya, nanti kan kita pertama langsung kita bagi tugas, ya, membuat makalah, dan itu nanti segera bekerja di pertemuan kedua sudah membuat makalah. Makalahnya nanti dibagi per tema, per kelompok. Namun dalam penyajiannya nanti individu-individu. Karena setiap satu tema itu banyak topik-topik yang ada di dalamnya. Namanya di pertemuan pertama itu pengertian pendidikan Islam, itu ada pengertian hakikat tujuan pendidikan Islam, itu nanti kajiannya mendalam. Dan kalau seperti ini nanti ada berarti ada 3 orang, ya berarti membahas ada 3 makalah. Jadi satu tema dipecah menjadi beberapa topik. Jadi tidak ada yang gandul sama teman yang lain, semuanya bekerja. Nah, nanti model penyajiannya di setiap presentasi itu ada naskah. Yang kedua ada presentasi, video presentasi. Maka video presentasi yang paling bagus yang menggunakan PPT. Kalau ini kan highlight, jadi bisa pakai doc. Ya, itu yang nanti yang diposting di e-learning setiap sesi itu berarti 2, naskah dan video presentasi. Ya, nanti nggak usah diupload, karena video kalau diupload itu ada 100 megabyte, nggak muat, maka nanti tautannya saja. Oke, mari kita lanjutkan. Jadi kita masuk berikutnya, karena sesi pertama itu isinya ini kita highlight, akan kita sampaikan semuanya. Untuk sesi kedua nanti akan membahas tentang pengertian pendidikan Islam. Di situ ada telah pengertian, jadi tentang teori. Kemudian ini mengkaji teori aja, pengertian, definisi, sampai muncul teori itu nggak main-main. Teori tentang pendidikan Islam itu luar biasa mendalam. Membahas ini saja bisa 1 makalah. Yang kedua, hakikat pendidikan Islam ini juga tidak sederhana. Selanjutnya nanti tujuan pendidikan Islam. Jadi ada 3 makalah yang, nah ini kalau dijadikan 1, makalah ini menjadi sangat tebal. Ya, nanti makanya melihat nampaknya nih jumlah mahasiswanya kan 30-an ya. Kalau makalahnya nanti kan ada 13, berarti ya minimal 2 orang
per kelompok. Tapi rata-rata 3 deh. Ada yang 2, ada yang 3. Kemudian sesi 3 itu pengertian dan kegunaan prinsip-prinsip dan fungsi manajemen serta manajemen Islam. Karena kita ada di dalam MPI, ya kita masukkan itu. Ini membahas, ini ada berapa ini? Ada 1, 2, 3, 4, 5 coba. Ada pengertian manajemen Islam, kegunaan, prinsip, fungsi-fungsi itu macam-macam. Sesi 4 ini masing-masing sudah ada rujukannya ya. Tinggal nyari aja. Ini rujukannya semua berbahasa Inggris. Ya, nanti kalau kesulitan gampang menggunakan Google Translate. Sesi 4 atau pertemuan keempat itu berbicara tentang perkembangan teori manajemen. Jadi ada teori birokrasi, ya, manajemen teori, birokrasi, manajemen saintifik, teori hubungan kemanusiaan, teori neo hubungan kemanusiaan. Kalau teori neo hubungan kemanusiaan, ya mungkin yang terjadi sekarang ini. Pola hubungan kita apalagi zaman COVID ini kan. Dulu harus salaman, berjabat tangan, sekarang enggak. Kalau dulu sering bertamu, justru sekarang sebaiknya jangan banyak bertamu. Kalau dulu sering ada kerumunan, karena ciri-ciri komunitas itu sering berkerumun. Nah, sekarang dijaga jarak. Nah, kemudian pola komunikasi sekarang bahkan menggunakan daring, pola-pola teknologi canggih, orang bisa tatap muka tetapi menggunakan layar. Itu kan pola-pola. Nah, ini termasuk dalam teori manajemen mempengaruhi. Seorang leader, seorang manajer itu bisa memimpin lembaga tidak menggunakan tatap muka, tapi menggunakan monitoring. Dan itu efektif. Karena semua terekam sangat detail itu. Kemudian ada teori manajemen, teori Mahaguru, semua berpusat pada satu orang. Ya, semua anak buah harus tunduk dan tidak ada protes. Ini ada pola-pola seperti ini, kayak manajemen aristokrasi. Oke, yang berikutnya nanti banyak. Kalau teori birokrasi itu kan banyak diilhami pemikiran Max Weber ya, tentang teori organisasinya. Nanti banyak sumber-sumber dari Max Weber itu terkenal dengan teori birokrasi manajemen saintifik. Nah, nanti di leadership juga sama, di kepemimpinan ala Max Weber itu ada. Yang berikutnya sesi 5 itu manajemen pendidikan Islam, disebut konsep MPI, sistem pendidikan Islam dan fungsi-fungsi MPI. Itu sumbernya ada ini, sumbernya banyak ya kan. Ini tinggal ngambil aja. Ya, manajemen pendidikan Islam tentu berbeda dengan manajemen pendidikan tanpa Islam. Karena manajemen pendidikan Islam itu nilai-nilai digali dari Al-Quran dan hadis, digali dari pendapat ulama berdasarkan kajian Al-Quran dan hadis. Ya, banyak ini. Kalau Quran ya berarti tafsir, kalau hadis berarti syarah. Kemudian sumber-sumber telaah yang lain yang dari ulama yang mu'tabaroh. Kemudian sesi 6 itu perencanaan pendidikan. Di educational planning di sini ada pengertian, jenis, sifat perencanaan. Ya, pengertian, jenis dan sifat perencanaan pendidikan. Di situ ada prinsip-prinsip, pendekatan, teori, dimensi perencanaan, pengorganisasian dalam perencanaan pendidikan ini juga banyak. Ya, di sini di 4 ini ada strategic improvement planning yang buku. Ini ada satu artikel yang nanti bisa dikembangkan, dalamnya ada sumber-sumber yang mensupport tulisannya Fatih Demir ini. Jadi satu naskah artikel ya yang terbit baru ini 2019 ya, di kualitas 1 dunia, di jurnal sangat populer Management in Education.
Nah, ini kalau nanti di bibliografi dibuka nanti akan ketemu sumber-sumber dari buku maupun artikel yang lain. Nanti bisa dikembangkan. Perencanaan. Kemudian yang ketujuh, pengorganisasian. Bagaimana yang dimaksud dengan pengertian merancang struktur, distribusi tugas, merancang sistem kontrol organisasi. Nah, ini teori-teori organisasi pendidikan banyak. Ya, nanti yang sesi 8 itu UTS, ujian tengah semester. Nanti semoga sih itu sudah ada kabar baik, kita bisa ketemu langsung ya. Sesi 9 berarti setelah UTS ada kepemimpinan pendidikan, itu leadership. Di sini dibedakan antara leadership dan manajemen. Ya, di situ disampaikan juga gaya kepemimpinan, kerjasama tim, bahkan nanti mengenali manajemen konflik. Nah, ini di makalah ini satu tema ada beberapa kajian yang ini kalau sendirian nggak kuat, ini harus dibagi harusnya. Ya, pengertian kepemimpinan atau leadership versus manajemen dalam organisasi. Oh, ini juga apa sih bedanya kepemimpinan dan manajemen? Ya kan? Ada yang mengatakan manusia itu tidak butuh manajemen, tapi butuh leadership. Apa maksudnya? Ini penting. Ya. Sesi 10, pertemuan ke-10 itu komunikasi dan humas. Ini menjadi penting. Ada kata-kata intelek yang sering didengar, disampaikan bahwa komunikasi itu rajanya kepemimpinan. Sehebat apapun seorang pemimpin, tapi kalau komunikasinya jelek, ya makanya bisa nggak sukses. Jadi the king of leadership is communication. Nah, humas itu ya komunikasi dengan masyarakat, ada komunikasi dan ya otomatis masyarakat kita komunikasi. Jadi cuman sering dibedakan. Kalau komunikasi itu kingnya, lah humas itu kemampuan komunikasi yang diterapkan kepada masyarakat. Wah, nanti ini banyak kajiannya. Nah, komunikasi dalam Islam itu gimana? Oh, banyak sekali. Karena komunikasi itu tentu ada, tidak hanya komunikasi yang bersifat kata-kata, komunikasi verbal, ada komunikasi kinestetik, ya kan? Bahkan dalam Islam itu kenal komunikasi spiritual, ya kan? Komunikasi perasaan itu bisa jadi. Ya, dulu kan tidak ada HP, tapi orang bisa ketemuan, ada perjanjian, ada janji ketemu, tapi ya bisa itu. Ya, itu berarti ada namanya kontak batin, ada komunikasi yang bersifat komunikasi non-verbal, ada komunikasi spiritual, komunikasi batin, itu bisa terjadi. Itu ada dasarnya. Dalam Islam dikaji. Ya, karena dalam Islam tuh yang disebut ada itu tidak mesti yang empirik. Ya kan? Dalam Quran disebut wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Ada jin dan manusia. Ada yang tidak pernah bisa melihat jin. Tapi nggak boleh mengatakan tidak ada jin itu, lantaran tidak pernah bisa melihat. Anda tidak bisa melihat, tapi yang lain melihat. Masa yang satu mengatakan ada, yang satu tidak? Ya, yang tidak bisa melihatnya, ya ada, tak walaupun saya tidak melihat gitu. Karena Quran ngomong tidak mungkin salah. Al-Quran itu yang menghentikan, yang bersabda, yang berfirman itu, yang menciptakan yang ada ini, ya termasuk Anda, termasuk kita. Oke, teori yang berikutnya adalah motivasi. Wah, ini keren sekali, ini satu tema bisa banyak kajian ini. Motivasi kerja dalam organisasi pendidikan, udah pengertian teori, tokoh-tokoh, model-model motivasi, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi, pentingnya motivasi dalam kerja organisasi, dan motivasi dalam Islam. Nah, ini kajiannya banyak. Yang berikutnya sesi 12, pengawasan dan evaluasi pendidikan. Ini walaupun belum saya munculnya, sebenarnya nanti dikaji, ditelaah banyak nih. Ada manajemen kesiswaan dan personalia.
Jadi di sekolah, di lembaga pendidikan itu kan ada siswa, ada mahasiswa, tetapi ada guru, ada dosen, ada staf ya. Personal itu ya ada guru, ada pimpinan, ada pegawai, perpustakaan, pelayanan akademik, itu kan personalia semua. Ini dikaji. Berikutnya manajemen pembiayaan dan sarana prasarana. Ini juga dua hal yang lumayan ini banyak sekali. Nanti bisa dilihat manajemen pembiayaan pendidikan itu banyak sekali sumbernya. Dan pertemuan atau makalah yang terakhir adalah manajemen kurikulum pendidikan. Ini bisa di sekolah, madrasah, pesantren. Pengertian dan konsep manajemen kurikulum. Berarti kan kurikulum perlu diketahui. Konsep manajemen kurikulum pendidikan berarti kan harus tahu. Sebelum memahami konsep manajemen kurikulum, harus tahu kurikulum itu apa gitu. Namun fokus kita adalah manajemen kurikulum, bukan kurikulum. Walaupun demikian kurikulum kita harus tahu. Oke, akhirnya kita sampai ke sesi 16, UAS. Oh, ini kalau lihat paparannya, ini ada daftar pustakanya. Nanti kita share. Oke, saudara sekalian, sampai di sini semoga highlight atau ringkasan selayang pandang tentang RPS dan isi RPS dan penjelasan sesi per sesi semoga bisa dipahami ya. Semoga bisa dicerna dan Anda bisa mempersiapkan tugasnya masing-masing, karena Rabu besok pertemuan kita nanti ini sampai download, unduh, ya kan. Nanti di pertemuan pertama ya kita akan menyampaikan apa yang harus dikerjakan oleh setiap mahasiswa. Ya, ini ketika kuliah sudah mulai, sampai harus fight siap bekerja. Ya, harus bekerja cepat karena pertemuan besok seminggu yang datang sudah harus langsung jadi, harus presentasi, naskah sudah dikirim ke minimal H-1 sudah halaman bisa dibuka ya, sudah bisa ngirim tugas. Dan untuk penyelesaian tugas nanti diberi kelonggaran ya, tidak satu hari selesai kita atau enggak, kita beri waktu longgar sehingga ada ruang untuk ambekan untuk bekerja. Oke, semoga bisa sukses semuanya, semoga bisa ya menyelesaikan tugasnya awal sampai akhir, diberikan kesehatan, orang tua diberikan rezeki yang berkah, sehat pula keluarganya sehingga semuanya lancar. Ya, perlu kita sampaikan bahwa pertemuan kita total 16 kali pertemuan, diawali dengan pertemuan pertama ya tanpa ada makalah. Kita besok akan membagi tugas dan sebagainya. Kemudian ada UTS pertemuan ke berapa? 8 ya. Pertemuan ke ini pertemuan ke-8. Kemudian pertemuan ke-16 itu UAS. Oke, demikian penyampaian kita. Semoga sekali lagi bisa dipahami dan dicerna sehingga Anda bisa melaksanakan apa yang harus dilakukan. Terima kasih. Demikian, mari kita tutup sesi ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.